kita mintalah ke KPI untuk mengevaluasi siaran-siaran TV dan orang-orang public figure yang boleh ditampilkan di TV gitu. Kalau bisa janganlah orang-orang yang selalu membuat sesuatu hal yang negatif. Banyak negatifnya dibandingkan positifnya. Seperti baru-baru ini seorang artis pedangdut yang merasa wow, yang merasa hebat, yang merasa jadi jagoan gitu, selalu keluar apapun persoalannya di up ke publik, dimunculkan di TV, di medsos ini segala macamnya gitu. Jadi kita minta ini jangan lagi muncul orang-orang yang seperti ini, karena ini merusak moral generasi bangsa kita. Jadi terjadi pemakluman nanti ke depannya gitu. Jadi kalau bisa nih Kominfo juga blok aja akun-akun medsos orang-orang yang akui malu sempat emosi ke ketua RT. Dewi Persik nggak usah dibesarkan. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Pedangdut Dewi Persik mengaku malu dengan masalahnya dengan makan ketua RT soal hewan kurban. Setelah sempat meluapkan emosi, ia akhirnya memilih damai dan tidak memperpanjang masalah. Udahlah ya, nggak usah dibesar-besarkan. Malu, apalagi niatnya karena Allah, ujar Dewi Persik dikutip dari program Pagi-Pagi Ambyar. Idul Adha sudah lewat, dagingnya juga sudah dibagikan warga. Katanya lagi, pelantun mimpi manis ini mengaku permasalahan ini terjadi karena salah paham. Tepatnya, ketika pegawai Dewi Persik berkomunikasi dengan Pak RT mengenai rencana pengangkutan hewan kurban. Masalahnya, ketika live di IG, banyak komen yang masuk kenapa sapinya diangkut. Kronologis ART dan sopir pada cerita, timbul emosi karena mendapat tindakan emosi Pak RT kepada ART dan sopir, ujar Dewi. Dewi Persik ketua RT telah berdamai, ini harapan Ustadz setempat. Masalah sapi kurban akhirnya tuntas dengan damai dan masing-masing pihak sudah menyampaikan permohonan maaf. Ustadz Kurtubi yang terlihat dari awal atas permasalahan kurban Dewi Persik menyambut gembira kedua belah pihak, menurunkan ego dan saling bermaafan. Dia mengatakan masalah yang terjadi antara DP, sapaan akrab Dewi Persik, dengan ketua RT murni dipicu oleh terjadinya kesalahpahaman. Dia pun memastikan tidak ada motif politik atau lainnya dalam kasus ini. Saya secara pribadi, karena memang terlihat dari awal dengan Ibu Dewi Persik dan asisten rumah tangganya serta Pak RT, mengucapkan rasa syukur dengan adanya perdamaian, kata Kurtubi kepada wartawan pada Rabu, 5 Juli 2023. Baik Dewi Persik ataupun ketua RT disebutnya sama-sama orang baik dan memiliki niat baik untuk lingkungan. Permasalahan terjadi karena faktor kesalahpahaman. Cuma saat itu karena faktor situasi mungkin ya, ujarnya. Dari permasalahan ini, Ustadz Kurtubi menaruh harapan besar yang dapat diambil hikmah dan pelajarannya. Kejadian ini bisa menjadi pemantik untuk warga di lingkungan RT 06 RW 04 supaya lebih erat lagi hubungan persaudaraan dan semangat kekeluargaannya. Dari kejadian ini, Allah berikan hikmah, mudah-mudahan kampung kita jadi tambah akur, tambah guyup, mudah-mudahan interaksinya lebih baik lagi, tuturnya. Selain itu, kejadian ini bisa menjadi pembelajaran untuk lebih memperkuat lagi koordinasi dengan pengurus wilayah jika ada kegiatan atau sejenisnya guna mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman. Pro kontra biasa ya, ini kan ada kesalahpahaman. Tapi ini persoalannya murni kesalahpahaman, tidak ada isu-isu lain, tandasnya. Masalah bertambah, Dewi Persik ngamuk putranya disebut anak haram. Si penghina berani hujat saya. Masalah Dewi Persik bak bertambah. Kali ini Dewi Persik dibuat geram karena ada orang yang menghina putra angkatnya. Dewi Persik pun tak tinggal diam melihat ulah orang itu. Apalagi si penghina anak Dewi Persik tampak berani. Sempat dipusingkan dengan masalah hewan kurban dengan ketua RT tempat tinggalnya. Dewi Persik juga menghadapi penghina anaknya di media sosial. Dikutip dari akun Instagramnya, Dewi Persik mengunggah salah satu komentar jahat netizen yang menyentil soal putranya. Dewi Persik diketahui punya anak angkat bernama Felis Gabriel alias Gegep. Meski hanya anak angkat,
Namun Dewi Persik berusaha memberikan yang terbaik untuk putranya. Dalam unggahan terbaru, Dewi Persik bahkan mengungkapkan jika anaknya harus pergi ke Kanada untuk urusan sekolah dalam beberapa waktu. Namun naas, dalam unggahan tersebut masih ada saja netizen yang memberikan komentar miring soal anaknya. Pemilik akun @serius1971 tega berikan komentar jahat. Dia mengungkapkan bahwa Felix Gabriel tidak ada mirip-miripnya dengan Saipul Jamil bahkan Aldi Taher. Gara-gara itulah sang pemilik akun menyebut jika Felix Gabriel adalah anak pungut hingga anak haram. Anaknya nggak ada yang mirip Saipul Jamil apalagi Aldi Taher. Jangan-jangan anak pungut atau anak haram, tulis akun tersebut di kolom komentar. Tahu nama anaknya dihina, Dewi Persik pun tak tinggal diam. Ex Angga Wijaya ini bahkan langsung men-tag akun Instagram pengacara Sandi Arifin. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui langkah apa yang diambil Dewi Persik. Namun ex Angga Wijaya ini sudah memberitahu pengacaranya soal penghinaan terhadap sang anak. Sementara itu, wanita yang menghina putra Dewi Persik anak haram hingga anak pungut makin berani setelah ia menjadi sorotan. Dikutip dari akun Instagramnya pada Selasa 4 Juli 2023. Pemilik akun @serius1971 gantian dihujat netizen ulah kelakuannya kepada anak Dewi Persik. Banyak netizen yang ikut geram dan gantian memberikan komentar miring untuk wanita tersebut. Meski terima banyak hujatan, wanita tersebut tampak tak takut. Keponakan Dewi Persik santai, tak perlu dilebay-lebaykan. Sapinya sudah dimakan. Netizen makin nyinyir. Rosa Meldianti, keponakan Dewi Persik, santai menanggapi polemik sapi kurban yang menimpa tantenya. Menurutnya, masalah ini bukanlah masalah yang harus dibesar-besarkan. Hanya masalah kurban yang sekarang sapinya sudah dipotong, dagingnya sudah dimakan. Tak perlu dilebay-lebaykan, ujarnya dalam tayangan akun Arum TV. Kalau misalnya ada yang mau jadi kuasa hukum Pak RT Lebak Bulus, itu hak mereka yang mau nimbrung atas masalah ini. Perlu digarisbawahi, kata Meldi, Tante Dewi itu nggak ada waktu untuk melebar-lebarkan masalah ini karena dia sibuk dengan off-air dan pekerjaannya. Jadi, kalau ada pihak yang tidak ada kepentingan, lebih baik speak up atau memberi pendapat apapun, ujarnya. Ih tumben, dulu juga lu dimaki-maki tuh sama tante lu, ucap netizen. Malah kami mohon KPI boykot DP. Bikin gaduh hanya sepele masalah kurban digembar-gembor sampai satu dunia tahu, ujar netizen yang lainnya. Usut punya usut, ternyata ucapan ini menjadi penyebab Dewi Persik ngamuk dan marah-marah saat mediasi dengan Ketua RT 06 Malkan. Awalnya mediasi berlangsung tenang dan akrab, namun setelah adu argumen suasana mulai memanas. Ketika suasana mulai memanas, beberapa anggota TNI, polisi, dan warga berupaya menenangkan suasana.